masuk Jakarta tahun 98-an juga di ruko Pondok Indah. Bisa persis kayak gini di ruko, malam-malam lama-lama kita bisa nyewa, akhirnya bangun masjid di Cipaku. Jadi insya Allah ini cikal bakal adanya masjid besar di Aikon. Apa namanya? Amin. Sini belum ada masjid, Pak? Kan harusnya ada fasos jauh. Ya, insya Allah ini semua nanti bersaksi di akhirat ya. Dan ini sebaik-baik harta dari yang punyanya ini. Karena kalau rumah mah pahalanya beda dengan pahala masjid. Masya Allah. Udah cukup hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret nggak jelas. Jadi Bapak Ibu yang baik, ini saya dikasih judul apa nih? Ada judul nggak? Sesuka saya aja judulnya. Jadi judulnya adalah bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Karena kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajah ini jelas ini wajah-wajah banyak masalah. Masalah itu tidak ada yang bahaya, Bapak Ibu. Masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu adalah salah menyikapi masalah. Kayak ujian di sekolah itu nggak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian itu karena salah jawabannya. Sepakat? Kenapa hidup ini terasa berat? Satu, hidup ini berat kalau cita-citanya hanya duniawi. Jadi kalau Bapak Ibu cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, popularitas, penampilan, pasti berat, pasti berat. Orang yang hidupnya hanya cita-cita duniawi makan sekali. Termasuk yang ingin menang di pilkadal itu ya, pemilihan kepala daerah secara langsung, itu nyesek sekali. Juga di kantor nyesek. Termasuk ibu-ibu yang ingin kelihatan awet muda itu nyesek gitu. Karena mau tidak mau jadi tua. Ya kan? Kan sebagian udah jadi ya jadi tua. Tapi ada enggak nerima. Siapa yang paling menderita? Pokoknya cita-citanya duniawi saja. Tapi kalau orang sudah cita-citanya akhirat, sorga, jumpa dengan Allah, itu urusan jadi lebih ringan. Ada yang nikah sama tunanetra, tanya kenapa nikah sama tunanetra? Apa-apa, saya menuntut suami saya di dunia, Allah menuntut saya di dunia sampai akhirat. Ada yang nikah nih, waktu reuni SMA ketemu dengan sahabatnya sudah lumpuh Pak. Nikah tuh, gimana mau nikah dengan yang lumpuh itu suami? Gak apa-apa, kan setiap waktu jadi pahala. Saya mengurus suami saya di dunia, semoga Allah mengurus saya di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang cita-citanya akhirat, surga itu lebih tenang. Ada suami yang istrinya tuh rewel, comel, marah. Asalnya suami ini stres, ketika mikirnya hanya duniawi. Tapi ketika memikirkan surga, suami ini langsung sabar Pak. Kenapa Bapak sabar? Ya kan setiap istri saya marah, dosa saya berguguran. Pahala istri dikasihin ke saya. Nah, nanti saya kan bakal punya dosa habis, pahala banyak. Saya ke surga, ketemu bidadari. Itu kan dia, gitu katanya. Kurang jelas hadirin. Jadi kalau ini saya lagi musim dibully nih di medsos ya. Setiap yang membuli menggugurkan dosa saya. Kan rumusnya begini, kalau kita benar kemudian kita dihina, maka itu karunia. Karena dengan penghinaan itu gugur dosa, nambah pahala. Kalau kita salah, kita dihina, itu persekot ya. Berarti persekot balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ibu bapak merasa tertekan, pikir aja, ini cita-citanya apa sih hidup ini? Kalau hanya karena yang senang-senang dunia, pasti susah. Yang kedua, kenapa hidup ini berat? Yang kedua tuh karena kita bersandar kepada makhluk. Pokoknya kalau kita bersandar kepada selain Allah, nyesek aja hidup ini. Ibu
pengen dibahagiakan suami, nyesek. Pengen disayang, pengen dicintai, pengen dibahagiakan, ini bekal sengsara. Beneran nggak boleh. Jadi masa nggak boleh? Boleh, tapi nggak boleh berharap terlalu banyak. Suami ibu boro-boro ngebahagiain istrinya, dia aja susah bahagia. Makanya sekarang nggak ngantor juga ya. Ini serius Pak. Makin banyak berharap dari makhluk, makin capek. Salah satu contoh keletihan yang luar biasa adalah cemburu. Tahu cemburu? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enak? Dengan penderitaan segitu repotnya, urusan jadi beres atau nambah? Kan gitu. Udah menderita, urusan nambah. Suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Tahu kenapa Bu? Gini dengar ya. Ketika ibu bersandar ke makhluk, hati ibu tidak tenang, tidak nyaman. Kalau hati sudah tidak nyaman, maka wajah kita, penampilan kita itu tidak nyaman dilihat siapapun. Ngomong tidak nyaman didengar, nulis tidak nyaman dibaca. Siapa yang mau dekat sama yang tidak nyaman? Benar? Makanya salah besar tuh. Cemburu itu normal, tapi kalau tidak pandai mengendalikan cemburu, nambah masalah. Suami mah nggak butuh istri yang tidak nyaman, butuh kenyamanan, benar? Dan kita nggak mungkin memberikan kenyamanan kepada orang lain kalau kitanya tidak nyaman. Itu rumus dasar. Makanya orang-orang itu boleh nyender nggak? Sejauh senderan. Jadi beneran ini asal di luar negeri. Wajahnya asal di dalam negeri terus. Terus kan? Yang ketiga, kenapa hidup ini berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Satu, apa yang bikin nyesek? Cita-citanya duniawi. Yang kedua, bersandarnya kepada selain Allah. Yang ketiga, seperti dolar naik itu stres, bagian bersandar ke dolar, senang ya, bagian punya dolar mah hari-hari BBM naik, sebetulnya ada yang lebih menderita lagi, BBM tidak dibalas ya. Saya ceramahnya mau sederhana ya, bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah gitu. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, bencana, kesusahan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau kita ditimpa apapun kepahitan, kesulitan, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Siapa selain siapa? Allah. Galau, tidak ada yang bisa menghilangkan galau selain Allah. Sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kita sulit rezeki, hutang, punya hutang, tidak ada yang bisa melunasin selain Allah. Suami ibu lincah lagi, tidak ada yang bisa menyolehkan suami selain hanya Allah. Ibu tuh nggak bisa Bu. Ibu bikin suami cinta ke ibu teh susah. Dah ibu mah nggak bisa membolak balik hati. Saya mau dandan astaker kebab, enggak ngepek Bu, enggak ngepek ya.
Saya mau senam tiap hari body language atau apa tuh yang susah nafas itu ya. Bukan tidak boleh, sok aja. Mau olahraga bagus, mau ke salon bagus, mau dandan bagus, tapi nggak bisa ngebulak-balik hati, karena hati itu dibulak-baliknya hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ngerti Bu? Kenapa ibu udah stakar kebek kurang efek? Ngerti? Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Bapak juga gitu Pak. Kalau punya istri rewel, comel, bawel, Bapak nggak bisa tuh ngebulak-balik hati istri. Makanya yang paling penting kita sadar surat Yunus 107 tadi ya, nggak ada yang bisa menghilangkan masalah kita kecuali hanya Allah. Dan bila Allah wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radil li fadli, nggak ada yang bisa nolak. Umroh, umroh, sembuh, sembuh, naik pangkat, naik, terkenal, terkenal, sehat, sehat. Apa yang Allah mau pasti kejadian, pasti kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sudah apa? Makanya kalau ada apa-apa tuh sing bulat. Makanya yang pertama adalah, ini rumusnya 5 ya, supaya kita ditolong Allah. Yang pertama, tekad bulat dan kuat. Ulangi, tekad bulat dan kuat, mencari pertolongan Allah. Jadi udah, pokoknya kalau ada apa-apa cuman Allah yang bisa nolong saya, titik. Karena selain Allah itu makhluk la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Bergabung nih semua yang ada. Mau ngasih ke saya sebutir nasi, nasi satu digotong oleh semua, tapi Allah tidak menghendaki. Dapat nggak nasi itu ke saya? Jawab, nggak bisa. Kalau orang udah janji abis-abisan mau gabung, nggak bisa. Sekarang semua nih mau nyelakain saya, tapi Allah nggak menghendaki saya celaka. Celaka nggak? Satu Pak, silakan pukul pakai itu, lempar pakai tas, apa aja, bebas, silakan celakain saya sesukanya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan tersentuh. Ayo, bukan Allah nggak menghendaki. Gimana caranya Allah nggak menghendaki? Tinggal dibalikin aja hatinya, nggak mau berbuat apa-apa, nggak kejadian. Syariatnya kan hatinya dibalikin. Tadi ada yang udah megang gitu ya, tapi langsung terlintas di hati itu kualat. Makanya ibu bapak, kalau ada apa-apa tuh langsung putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makin berharap dari selain Allah pasti galau. Beneran, ini rahasia terpenting. Karena tadi surat Yunus tadi, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radil li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi, Allah berikan kepada siapa yang hambanya yang dikehendaki, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh saya cerita satu kejadian yang ada di keluarga kami? Dan sempat dengar di TV ada nikahin anak kemarin. Gina ini anak ketiga. Ini menarik loh, saya belajar banyak dari kejadian ini. Gina ini anak ketiga dari keluarga Badung. Tapi kalau di total dari 11, bukannya anak ketitik-titik adalah ya. Adiknya Gina, Ica itu sudah nikah yang 2 tahun lalu lah, yang Hafizoh itu. Gaisa ini adalah anaknya Teh Nini yang dibesarkan oleh Teh Nini di BSD di sini. Sampai selesai SMA, hafal Quran, nikah. Jadi Gina ini lewat. Gina ini beda, punya prinsip dia. Gak bisa dipengaruhi siapa-siapa. Nah, karena udah cukup tuh 24 tahun kemarin Gina nikah ya. Ya, Bapak nggak akan maksa siapa-siapa.
ada kandidat kita juga ya, tapi lihat Ginanya beda. Kalau Ica ya adiknya itu mah pasrah, bapak terserah bapak. Allah yang ngatur, bapak yang nyari. Siap, saya cariin, tak pernah habis ya. Yang ini udah ada yang lama, 2 datang lama, 1 temenin dulu, 1 lagi ada santri yang ya ini Zul ini lama dari tahun lalu Januari, tapi ditolak ya. Tapi Zul ini nggak mau ketemu, nggak mau lihat, kalau lihat pergi gitu malah. Tapi udah lama diputuskanlah belum siap nikah. Nah hadirin, ada juga yang udah ngedeketin gitu ya, tapi Desember kemarin mau tuh gini, udah gitu lamar aja. Itu mabuk, nggak pernah ngobrol, nggak pernah nge-WA, nggak pernah, apalagi kalau lihat melecet hari 2. Padahal udah dilamar. Benar-benar itu nah gimana syariatnya? Rupanya Gina curhat sama ibunya sama Teh ini. Jul juga dikasih akses curhatnya. Jul kamu mau sama Gina? Ya Chef. Ya, jadi itu hadir. Nah sekarang udah nikah kan belum kenal tuh, bayangin tuh Pak. Saya juga gimana? Sampai menjelang ijab kabul tuh masih pada malu-malu. Ini oleh ada Abu Comlangnya ini. Pokoknya kesepakatannya Gina Jul, kalau nanti udah nikah kan dua-duanya pasti malu, udah nggak usah ngapa-ngapain, kenalan aja dulu 2 hari mainan. Maksudnya kenal lah. Dibayin dari jauh. Oh ternyata tidak harus tuh ya, gimana kalau menjaga aja Allah lah yang membolak-balik hati. Nah Ijul ini mah terus ibadahnya bagus gitu ya, yang saya tahu gitu ya. Kalau malam sehari ketemu di masjid jam 3 tuh lagi baca Quran, lagi sholat, ada aja takdir ketemu tuh ya. Akhirnya jodoh begitu. Ternyata tidak usah tuh dengan banyak rekayasa, pinjam jaket, deketin ini itu, bawa bunga, lempeng-lempeng pakai mobil, pada mobilnya mobil punya teman ya. Pas ketemu jaketnya diminta kan stres. Dari sini saya belajar betul bahwa kan waktu ditolak Zul gimana tuh Gina belum siap nikah, nggak apa-apa, dan jodoh mah akan pernah ketukar, semua itu juga Allah yang ngatur, yang penting mah terjaga aja. Katanya Gina, kenapa kok nggak mau ketemu? Gak lah Pak, daripada jadi dosa nanti Allah murka, udah aja lah, kalau udah jodoh mah gampang. Gitu tuh Bu. Jadi ketika urusan diserahkan ke Allah, maaf saya cerita ini ya, karena saya nyata sekali ini. Beberapa anak-anak yang menikah tanpa pacaran, tanpa kenal banyak, ternyata diatur oleh Allah baik-baik saja gitu. Halo? Biasanya kita kan terlalu banyak strategi ya harus gini, makanya ibu nggak usah banyak strategi menaklukkan suami itu. Ini serius, karena Allah yang membolak-balik hati. Jelas Bu, ibu tidak perlu pakai bulu mata palsu sampai pasang di sini, belum lagi bulu hidung palsu. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Saya mohon maaf ya, tolong doakan supaya Gina dan Zul ini berkah rumah. Jadi artinya orang yang yakin ke Allah, ana inda dzanni abdi bi aku, sesuai prasangka hambaku. Apa ini jadi ramai begini terus? Ya Allah, ibu-ibu, pulang dengerin ngaji mais bagi kukurusukan permen. Wajib mana makan permen dengan ilmu. Dengerin ibu, sehari itu 30 saya dapat undangan ceramah. Jadi sekali diterima ini 30 tempat batal. Benar? Nah, jangan lalin permen keras satu suka. Seperti korban banjir aja. Simpen permennya Bu. Simpen permennya Bu, simpen telinga saya peka bisa ada perasaan usum.
saya bisa lacak siapa yang buka permen. 2, perbanyak tobat. Ulangi sekali lagi yang mantap. Jadi Allah sudah menjanjikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi yang mengancam kita tuh bukan siapa-siapa, tapi dosa kita sendiri. Nih, saya lagi duduk begini. Misalkan kehalangan meja, di depan ada makanan enak dan ada ular berbisa yang mau matu. Informasi yang mana yang terpenting bagi kita? Tentang makanan yang kita sukai atau tentang ular yang bahaya? Ular yang bahaya. Ternyata yang terpenting bagi kita itu adalah info tentang yang bahaya. Benar? Nah, sekarang siapa yang membahayakan kita? Dosa orang lain, dosa kita sendiri. Siapa? Mana yang bahaya? Mulut orang lain, mulut sendiri. Ibu yang bikin ibu sengsara itu siapa? Keburukan perilaku suami atau keburukan perilaku ibu sendiri? Bisa perempuan kayak gitu tuh, keburukan suami sendiri. Suami doang. Tuh, salah. Fir'aun itu suaminya Siti Asyah, tetap aja Siti Asyah mulia, terhormat, walaupun suaminya ngaco. Karena yang bikin kita sengsara tuh dolam tuh nafsi. Coba doa Nabi Adam, bikin penderitaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Selamat tuh, naik lagi derajatnya, benar? Karena ngaku yang zalim itu diri. Nabi Adam tidak. Ya Allah, ini gara-gara si setan. Setan ibu saya, ya Allah. Ini lagi si Hawa. Bukannya dia nolong suami malah ikut makan. Enggak tuh. Aku. Nabi Yunus 3 kegelapan. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Lolosnya pakai apa? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, saya orang yang zalim. Ngaku. Nabi Yunus enggak nyalahin umat. Ini umat ngaco gak mau didakwahin, enggak nyalahin yang ngecemplungkan dia ke laut, enggak nyalahin ikan, enggak. Beliau ngaku zalim. Inni kuntu minadz zalim. Sesungguhnya saya manusia zalim. Makanya maaf ya Bu, Pak, kalau ada masalah sibuk menyalahkan orang lain, gak akan selesai. Jadi gimana pokoknya kalau ada apa-apa, ingat surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tak ada satupun kebaikan kecuali datang dari Allah, dan tidak ada keburukan yang menimpa kecuali oleh dosa kita sendiri. Jelas tidak nih? Jadi siapa yang bikin kita sengsara? Diri kita sendiri. Ngomong-ngomong, ini punya dosa nggak sih? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nabi Muhammad SAW tidak punya dosa, istighfarnya 100 kali sehari. Nah ini yang luar biasa banyaknya, berapa kali istighfarnya? Dia malah ketawa, saking jarang. Kita mah istighfar tuh lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Gak jelas bisa.
Bu, Pak, istighfar yang banyak ya. Tahun 2006 akhir Desember heboh Indonesia. Titik lagi. Zaman dulu ingatnya. Oh heboh agim titik lagi. Dihina, dicaci, dibully. Perusahaan goyang, semua goyang. Kemarin Desember 2016, 10 tahun kemudian, lihat di TV ulang tahun Darut Tauhid seperti apa. Orang datang hadiah umroh aja 100 Pak waktu itu yang datang ratusan ribu. Pesantren meningkat luar biasa. Banyak yang nggak ngerti ini loh, para hafiz tiap tahun kita bisa mengwisuda 50. Gak gampang wisuda hafiz itu Pak, karena itu perlu lama. Anak juga pada jadi hafizah. Gimana ini? Dari dihina terus naik, banyak yang nanya gimana? Dulu maaf kalau cerita ini ya, karunia. Dulu perputaran uang di Darut Tauhid tahun 2006 paling sekitar 20 miliar. Tahun kemarin kita sudah sepertiga triliun teman. Orang mau pesantren inden, wah tiap tahun mau wisuda program tuh hampir 18.000 yang wisuda. Gimana caranya? Banyak yang nanya, apa amalannya? Waktu amalannya berbanyak tobat. Saya dari 10 tahun berguru, 7 tahun tuh Pak hanya ilmu tobat aja yang dilakukan. Baru 3 tahun terakhir ilmu syukur. Jadi kerjaan saya cuma nangis, menangisi dosa. Bukan menangisi masalah mah bahaya, biasa aja cuma kayak gitu. Masa kita ulangan menangisi soal ya kan? Sedangkan soal itu untuk mengangkat derajat kita. Dosanya apa yang ditangisi? Ya mulai balik. Dulu zaman cinta beruk ya. Naksir siapa, waktu kuliah apa aja dosanya, ya kan. Waktu sakit di opname naksir sama perawat. Itu kan zaman dari balik udah ada catatannya terus. Dosa ke orang tua, dosa ke anak, dosa ke umat, dosa ke guru, dosa ke kaum duafa. Itu aja kerjaan tuh selama 7 tahun tuh Pak. Tiba-tiba semuanya beres. Apa kuncinya? Rasulullah kan bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. 1, Allah akan lapangkan dari kesempitannya, sempit hati, sempit pikiran, bilang aja kebuka sendiri. 2, wa min kulli daikin makhrajan, Allah akan beri jalan keluar.